Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Naturlife Pinggiran. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Baik semua, video kali ini saya ingin bagikan kesibukan saya membuat telur asin khas Brebes jualan saya. Jadi di sini saya ambil terlebih dahulu telurnya langsung dari kandangnya ya. Karena untuk membuat telur asin, telurnya harus benar-benar masih baru. Jangan telur yang sudah lama karena nanti hasilnya kurang bagus. Telur bebek jika hanya dijual mentah harganya hanya Rp2.500. Dan jika sudah dibuat telur asin harganya Rp4.000. Jadi lumayan ya, daripada dijual dengan harga Rp2.500. Saya buat telur asin supaya lebih menambah keuntungannya. Jika biasanya telur asin dibuat dengan menggunakan batu bata atau abu gosok, kali ini saya membuat telur asin yang simple dan praktis. Karena bahannya yang diperlukan mudah didapat dan biasa berada di dapur. Selanjutnya saya cuci telur bebeknya hingga bersih. Sebaiknya cangkang telur digosok pelan-pelan dengan menggunakan spons kasar untuk membuat pori-pori cangkang telur sedikit terbuka, sehingga larutan garam dan bumbu bisa lebih meresap. Di sini saya cuci telurnya menggunakan sabut kawat ya, bisa juga menggunakan amplas. Jadi proses pembuatan telur asin ini tidak hanya bisa menggunakan batu bata atau abu gosok ya, tapi cukup dengan air garam saja juga bisa. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan air secukupnya. Kemudian tambahkan garam dan rebus larutan garam hingga mendidih. Di sini saya menggunakan 250 gram garam untuk air 3 liter supaya telurnya tidak terlalu asin. Untuk airnya sendiri, kalau saya biasanya ditakar dulu airnya menggunakan wadah yang akan digunakan untuk merendam telurnya nanti. Jadi takarannya cukup setengah wadah tersebut dan nantinya akan cukup untuk merendam telurnya. Selanjutnya saya siapkan bumbunya, yaitu bawang putih dan cabai merah. Boleh menggunakan cabai rawit untuk rasa telur asin yang lebih pedas. Selanjutnya tumbuk kasar bawang putih dan cabainya, boleh menggunakan ulekan atau dicincang kasar dengan pisau juga boleh. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan telurnya ke dalam wadah. Di tempat saya, proses pembuatan telur asin ini sering dijadikan sebagai tugas sekolah dalam mata pelajaran kewirausahaan. Kemudian masukkan bumbunya ke dalam wadah dan masukkan juga air larutan garamnya dan pastikan sudah benar-benar dingin. Kemudian tutup rapat wadahnya, pastikan tidak ada celah supaya tidak ada udara yang masuk. Lalu simpan selama 2 atau 3 minggu sesuai selera. Jika ingin telurnya asin dan kuning telurnya masih berminyak, maka simpan selama 3 minggu lebih. Dan jika tidak suka terlalu asin, maka cukup 2 minggu saja. Selain membuat telur asin yang simpel dan praktis, di sini saya juga membuat telur asin dengan rasa bawang dan sedikit pedas. Setelah kurang lebih 3 minggu, sudah waktunya telur direbus atau dikukus. Jika ingin direbus, gunakan api sedang saja supaya telurnya tidak mudah pecah, dan rebus selama 1,5 jam sampai 2 jam supaya telurnya awet. Dan jika ingin langsung dikonsumsi, maka cukup rebus selama setengah jam saja. Nah, jika ingin dikukus pakai api besar pun tetap aman ya, telurnya tidak akan mudah pecah. Tapi kalau dikukus untuk waktu yang lama, biasanya airnya akan cepat surut. Karena airnya sedikit, jadi harus sering ditambah lagi airnya.
Karena di sini saya hanya dapat pesanan 25 butir saja, jadi sisanya saya tiriskan dan saya simpan di lemari es untuk stok jika ada yang pesan lagi. Telur asin sebagai oleh-oleh ikonik khas Brebes cukup populer oleh warga ataupun wisatawan yang berkunjung ke Brebes. Tapi karena saya tidak berada di daerah pusat Brebes, jadi telur asin ini tidak terlalu banyak omsetnya. Hanya jika ada yang pesan saja maka saya akan membuatnya. Dan selain pesanan untuk oleh-oleh, saya membuatnya juga untuk dititipkan di warung makan atau warung gorengan. Jadi rasa telur asin ini pedasnya samar ya, karena saya menggunakan cabai besar bukan cabai rawit, dan yang lebih terasa rasa bawangnya. Nah, ini sudah matang telur asinnya. Sekarang akan saya lihat hasilnya apakah sudah masir atau belum. Biasanya kalau sudah 20 hari telurnya pasti sudah masir. Tapi jika belum atau kuning telurnya masih pulen, berarti kurang lama proses perendamannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, setelah direndam selama kurang lebih 3 minggu, telur asinnya benar-benar sudah masir dan berminyak. Masir yaitu tekstur kuning telurnya ada butiran-butirannya seperti pasir ya. Jadi saya lebih suka telur asin yang masir dan berminyak karena rasanya lebih enak dan lebih gurih. Selanjutnya telur asinnya akan saya kemas. Biasanya saya kemas menggunakan kotak anyaman seperti ini. Di tempat saya ini namanya besek ya teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Besek ini biasanya saya beli dengan harga Rp2.500 per satu pasangnya. Cukup murah ya, mengingat jika kita membuatnya sendiri prosesnya lumayan lama. Mulai dari mengambil bambunya, kemudian harus diiris-iris tipis, lalu permukaannya diraut hingga halus dan merakitnya menjadi anyaman. Baik semua, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.